Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari teknologi ramah lingkungan yang merupakan materi terakhir di kelas 9. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah gambar SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, tempat kita mengisi bahan bakar kendaraan kita. Sebagian besar bahan bakar yang dijual di SPBU merupakan bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar yang bersumber dari sisa-sisa makhluk hidup jutaan tahun yang lalu dan tidak dapat diperbarui. Bandingkan dengan gambar yang kedua. Pada gambar tampak sebuah mobil listrik sedang mengisi dayanya dengan energi listrik yang berasal dari sumber-sumber listrik yang akan kita pelajari berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi pada materi yang pertama adalah menjelaskan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Kedua, menjelaskan mekanisme kerja alat-alat yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Ketiga, menganalisis dampak positif dan negatif penerapan teknologi. Keempat, mengidentifikasi bentuk aplikasi teknologi ramah lingkungan. Kelima, merumuskan ide untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, menyajikan data sumber energi alternatif di sekitar lingkungan. Kedelapan, menentukan energi alternatif yang mungkin diterapkan di lingkungan sekitar. Teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Prinsip teknologi ramah lingkungan yang pertama, refine, yaitu menggunakan bahan ramah lingkungan dan melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. 2. Reduce, mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. 3. Reuse, memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai dan diproses dengan cara yang berbeda. 4. Recycle, menggunakan kembali bahan-bahan yang diproses dengan cara yang sama. Kelima, recovery, pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan lain. Keenam, retrieve energi, penghematan energi dalam suatu proses produksi. Teknologi ramah lingkungan yang pertama adalah biofuel. Itu bahan bakar yang berasal dari tumbuhan. Merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan organik. Ada dua jenis biofuel. Pertama etanol dan kedua biodiesel. Etanol merupakan jenis alkohol yang dibuat dengan fermentasi karbohidrat. Tumbuhan seperti jagung, sorghum, dan singkong dapat dibuat sebagai etanol. Dengan cara menghancurkan bahan-bahan tersebut kemudian dihidrolisis menggunakan bantuan enzim dan difermentasikan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae sehingga menjadi etanol. Biodiesel berasal dari lemak nabati seperti kelapa sawit dan minyak jarak pagar. Di Indonesia, biodiesel dikembangkan dengan menghasilkan biosolar. Sisa pembakaran biofuel lebih ramah lingkungan. Berikut adalah skema proses biofuel. Biomasa yang mengandung lignin, selulosa, dan hemiselulosa dihidrolisis dengan bantuan enzim, difermentasikan oleh Saccharomyces cerevisiae sehingga menjadi etanol, mengalami destilasi dan menjadi produk biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar yang mudah terbakar yang dibuat dari biomasa. Biofuel adalah bahan bakar cair seperti etanol dan biodiesel yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Etanol adalah alkohol yang dibentuk melalui fermentasi dan digunakan sebagai pengganti untuk biodiesel. Biodiesel dikelompok menjadi 3 kategori. Yang pertama, dari tanaman tebu, jagung, dan minyak nabati.
Biodiesel generasi kedua diproduksi dari bahan selulosa seperti rumput, kayu, dan bagian tanaman yang tidak dapat dimakan. Bahan ini sulit difermentasikan, oleh karena itu diperlukan perlakuan awal. Biodiesel generasi ketiga diproduksi dengan menggunakan lipid dari alga. Yang kedua, biogas. Biogas merupakan energi alternatif yang diperoleh dari fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Bahan organiknya berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Ini adalah skema proses biogas. Produksi biogas dilakukan di pabrik biogas yang memiliki 5 komponen tangki pencampuran: mixing tank, inlet chamber, digester tank, overflow tank, dan outlet tank. Mikroorganisme bekerja pada bahan organik kompleks yang dapat terurai dan menghasilkan asam organik. Organisme metanogenetik bekerja pada asam organik dan menghasilkan gas metana sebagai biogas. Pada proses ini menghasilkan 55% sampai 60% metana dan 40%-nya adalah gas CO2. Sel surya atau solar cell merupakan alat pengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada panel. Keunggulan panel surya tidak menghasilkan emisi rumah kaca, energi besar, dan mudah digunakan. Panel surya memanfaatkan energi dan mengubahnya menjadi energi listrik. Cahaya matahari merangsang elektron pada panel surya. Elektron pada panel surya menciptakan listrik DC atau arus searah. Energi listrik tenaga surya bergerak dari panel melalui inverter ke panel pemutus sirkuit. Inverter mengubah listrik DC menjadi listrik AC yang dapat digunakan sebagai listrik bolak-balik. Hydropower atau pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik, mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Keunggulan hydropower yaitu menghasilkan energi besar, biaya sedikit, dan sedikit emisi karbon. Skema pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air modern menghasilkan listrik menggunakan turbin dan generator yang dibuat dengan menggerakkan air, memutar rotor pada turbin yang terhubung ke generator elektromagnet yang menghasilkan listrik ketika turbin berputar. Ada dua jenis hydropower yang dibuat dengan bendungan dan aliran air sungai. Dengan memanfaatkan energi potensial air yang dibendung untuk menghasilkan listrik pada bendungan yang digunakan sebagai penghalang, dibangun untuk menaikkan level air dan mengontrol alirannya. Ketinggian menciptakan gaya gravitasi untuk memutar turbin ketika air dilepaskan. Hydropower yang menggunakan aliran sungai masih menggunakan turbin dan generator dan masih mengandalkan laju aliran alami air sungai dan hanya sebagian air yang dapat melalui turbin. Jika dibandingkan, model bendungan dan aliran sungai menghasilkan listrik lebih besar pada PLTA dengan menggunakan bendungan. Ocean power, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Bendungan dibangun melintasi bibir pantai untuk mengambil energi pada aliran air laut dan digunakan sebagai hydropower. Kelemahan
pada ocean power adalah biaya sangat besar karena alat mudah rusak terkena korosi air laut dan badai. Skema ocean power atau pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Energi potensial sangat besar sepanjang waktu belum dimanfaatkan sepenuhnya pada gelombang air laut. Prinsip pengoperasian pembangkit listrik tenaga gelombang air laut ini adalah gelombang air laut memutar turbin generator. Generator menghasilkan listrik. Arus laut menghasilkan energi yang lebih besar daripada udara karena kerapatan molekul air laut lebih besar dibandingkan molekul udara. Permukaan air bergerak naik turun. Kolom magnet bergerak naik turun dengan gelombang di dalamnya, dan arus listrik dari mesin dibawa melalui kabel ke pantai. Wind power, pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi terbesar kedua setelah panel surya. Di Indonesia ada 2 wind power di daerah Nusa Penida Bali dan Nusa Tenggara Timur. Pada PLTB, angin digunakan untuk memutar turbin dan diteruskan untuk memutar rotor pada generator. Letak generator ada di belakang turbin yang dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik. Bila angin memutar turbin, maka akan terjadi perubahan flux pada rotor dan dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan listrik akan masuk ke dalam transformator dan disalurkan ke konsumen. Geotermal atau panas bumi. Energi geotermal merupakan panas yang tersimpan di dalam tanah, lapisan bumi, dan kerak bumi. Cara pengambilannya adalah dengan sistem pompa geotermal atau geothermal heat pump system. Skema geothermal energi. Geothermal dapat digunakan untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi listrik dihasilkan ketika panas bumi menghasilkan uap yang dapat memutar turbin pada generator. Fuel cell dan hydrogen power. Fuel cell atau sel bahan bakar menggabungkan gas hidrogen atau H2 dan gas oksigen atau O2. Reaksi antara hidrogen dan oksigen menghasilkan air dan energi. Fuel cell atau sel bahan bakar adalah sebuah perangkat yang dapat mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Fuel cell mengubah bahan kimia, hidrogen dan oksigen menjadi listrik DC. Perangkat ini menggunakan baterai. Pada fuel cell, aliran bahan bakar kimia mengalir terus ke dalam sel secara sirkulasi dan tidak terputus. Uap air akan dikeluarkan dari fuel cell dan energinya digunakan sebagai bahan bakar hidrogen. Teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada bidang transportasi sebagai upaya menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi atau limbah berbahaya bagi lingkungan. Yang pertama adalah kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicle. Kendaraan hidrogen menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Dalam fuel cell, kendaraan terjadi reaksi hidrogen dengan oksigen menghasilkan air dan energi. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik.
Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Mobil berbahan bakar hidrogen telah dikembangkan oleh beberapa perusahaan karena mampu melaju sampai kecepatan 450 km per jam. Selain mobil bahan bakar hidrogen, di beberapa negara mengembangkan juga sepeda hidrogen, sepeda motor hidrogen, dan skuter hidrogen. Solar car atau mobil surya. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Pada mobil surya terdapat panel surya yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Pengembangan mobil surya ini sejalan dengan teknologi panel surya atau photovoltaic cell. Pada mobil ini dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang dapat menggerakkan mesin kendaraan. Electric car atau mobil listrik. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh motor listrik yang disimpan di dalam baterai. Motor listrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat dengan suara halus. Teknologi ramah lingkungan, bidang lingkungan. Biopori. Biopori merupakan teknik untuk membuat daerah resapan hujan. Biopori bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan. Teknik biopori memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan. Teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Biopori sangat bermanfaat bagi kelestarian keseimbangan lingkungan. Selain dapat mencegah banjir pada musim hujan, biopori juga dapat menyediakan ketersediaan air pada musim kemarau. Juga dapat diandalkan untuk mencegah penyebaran penyakit oleh adanya genangan air, seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Kesuburan dan kelestarian organisme tanah juga dapat terjaga dengan teknologi ini. Lubang-lubang resapan air sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos, yaitu dengan memberikan sampah organik seperti dedaunan atau sisa makanan. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, menghancurkan bahan pencemar baik organik dan anorganik. Tanaman fitoremediasi di laut dapat digunakan tanaman bakau. Untuk kolam air tawar dapat menggunakan tanaman eceng gondok. Di darat dapat menggunakan tanaman bunga matahari, tembakau, padi, sawi, sansevieria atau tanaman lidah mertua. Keunggulan teknologi fitoremediasi ini adalah ramah lingkungan, biaya operasional rendah, mudah untuk diaplikasikan, aman digunakan, tanah menjadi lebih subur dan dapat memperbaiki kualitas lingkungan. Composting toilet atau toilet pengompos merupakan toilet kering yang menggunakan proses aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Toilet pengompos dapat digunakan sebagai pengganti toilet air pada umumnya. Toilet ini biasanya ditambah dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, atau lumut untuk membantu proses aerob, menyerap air, dan mengurangi bau. Proses dekomposisi ini umumnya lebih cepat dari proses dekomposisi secara aerob di dalam septic tank. Pemurnian air atau water purification merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminasi biologis, partikel padat, dan gas-gas yang ada pada air yang telah terkontaminasi dengan tujuan menghasilkan air yang sehat dan bersih. Pada skema pemurnian air sederhana menggunakan material yang sederhana seperti batu kasar, kerikil, arang aktif, pasir halus, kain atau filter, dan tabung.
Air kotor yang dituangkan ke dalam tabung melalui bagian atas tabung selanjutnya mengalir pada bagian bawah karena adanya gaya gravitasi atau dibantu dengan tekanan dari luar. Selama mengalir ke bagian bawah tabung, air akan mengalami proses penyaringan sehingga pada bagian bawah dapat diperoleh air yang bersih. Pada penjernihan air dilakukan proses penyaringan kotoran padat yang larut dalam air dengan pasir, kerikil, dan ijuk atau sabut kelapa. Air yang tersaring kotorannya akan melewati arang aktif yang dapat mengurangi kuman-kuman di dalam air. Teknologi osmosis balik merupakan teknik pemurnian air menggunakan prinsip kebalikan dengan teori osmosis dan dengan prinsip tekanan. Perhatikan skema proses osmosis balik. Pada osmosis balik, pelarut seperti air akan bergerak dari larutan pekat ke larutan encer. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan dari luar sehingga dapat membalikan arah air secara alami. Adanya tekanan dari luar akan menyebabkan air dari larutan yang pekat mengalir ke arah larutan encer sehingga dapat dihasilkan air yang tidak mengandung garam. Teknologi osmosis balik ini diterapkan dalam pembuatan air minum dari air laut, yaitu dengan menghilangkan garam dan zat-zat lain yang tercampur dengan molekul air laut. Teknologi ramah lingkungan bidang industri. Biopulping merupakan teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan adalah Flebia subserialis dan Seriporiopsis subvermispora. Saat ini kendala besar yang dihadapi oleh pemilik industri berbahan bakar kayu atau pabrik kertas adalah proses pengolahan limbah yang mengandung zat lignin atau zat kayu karena memerlukan proses yang lama dan berbahaya terhadap kelestarian lingkungan karena dalam prosesnya menggunakan bahan kimia seperti soda api, sulfit, dan garam sulfida. Bahan kimia ini akan memberikan efek negatif jika digunakan terus-menerus. Karena terinspirasi dari kemampuan mikroba dalam proses pelapukan kayu, maka para ahli menggunakan teknologi biopulping untuk menguraikan limbah-limbah secara alami dan banyak ditemui di alam bebas. Perilaku hemat energi dalam keseharian. Yang pertama, hemat menggunakan bahan bakar sin. Hemat air, mematikan alat yang tidak digunakan, memilih peralatan yang hemat energi, dan hemat dalam penggunaan kertas. Teknologi tidak ramah lingkungan. Yang pertama, pengolahan minyak bumi. Sebelum diolah, minyak bumi merupakan cairan hitam lengket serta mengandung senyawa hidrokarbon yang dapat terbakar karena mengandung sulfur, nitrogen, dan oksigen. Minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu yang berada di dalam tanah atau di dasar laut. Minyak bumi disebut juga dengan light crude oil. Untuk mengambil minyak bumi tersebut, kita harus mengebor ke dalam ruangan yang berisi minyak tersebut, lalu memompanya keluar. Setelah dipompa keluar, minyak disalurkan melalui pipa, truk, atau kapal minyak menuju kilang-kilang minyak. Dalam kilang minyak dilakukan penyulingan atau destilasi bertingkat. Dalam proses penyulingan, minyak bumi dipanaskan untuk memisahkan komponen-komponennya berdasarkan titik didihnya. Minyak bumi juga ada yang terkandung di dalam bebatuan atau pasir minyak. Minyak bumi tersebut dikenal dengan heavy crude oil dan banyak terdapat di negara Kanada. Eksploitasi minyak bumi tersebut memiliki dampak negatif terhadap kelestarian tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim. Sebelum dilakukan penambangan minyak bumi, hutan terlebih dahulu ditebang dan aliran air dikeringkan, sehingga
menimbulkan pencemaran bagi tanah, air, dan udara. Pada proses destilasi atau penyulingan minyak bumi dikenal dengan destilasi bertingkat berdasarkan titik didih dari cairan minyak bumi, menghasilkan aspal, oli, minyak bakar, solar, parafin, aftur, nafta atau kamper, bensin, dan gas alam cair. Pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk padat yang terbentuk 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Kemudian karena terpapar oleh panas yang tinggi dan tekanan jutaan tahun yang lalu, batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Bahkan sebelum batu bara dibakar, proses produksi batu bara sehingga siap digunakan telah mencemari tanah, air, dan udara di sekitarnya. Di dalam batu bara terkandung banyak karbon dan sulfur. Ketika dibakar, sulfur akan dilepas dalam bentuk gas belerang dioksida SO2. Pembakaran batu bara menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Partikel ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan. Permasalahan lain akibat pembakaran batu bara yaitu emisi zat radioaktif. Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi menghasilkan zat radioaktif 100 kali lebih banyak daripada pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah pada batu bara juga harus disimpan di tempat yang aman karena bersifat racun. Demikianlah materi teknologi ramah lingkungan. Semoga dapat menginspirasi kalian semua untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.